inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan kemuliaan. Saking mulianya bulan ini, maka kita sebagai seorang muslim tentu harus mempersiapkannya dengan sebaik mungkin. Nah, apa saja sih hal-hal yang bisa kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah meluruskan dan memurnikan niat beribadah di bulan Ramadan nanti. Semata-mata hanya ingin mengharap ridho Allah, bukan perkara dunia lainnya. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan nanti hanya menjadi hal yang sia-sia, karena niatnya bukan karena Allah, tapi karena ria atau karena ingin dipandang baik oleh manusia. Yang kedua adalah menambah ilmu. Kenapa? Karena ibadah di bulan Ramadan akan lebih maksimal jika kita mengetahui ilmu-ilmu atau amalan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan jangan sampai juga kita beribadah tanpa ilmu. Misalnya, sholat tarawih itu dilaksanakannya malam hari, karena kita tidak tahu ilmunya, malah kita laksanakan di siang hari. Jangan sampai seperti itu ya sahabat, maka ilmu itu menjadi penting. Yang ketiga adalah perbanyak taubat. Kita sebagai seorang hamba Allah yang bernama manusia, tentu tidak luput dari yang namanya dosa, baik dosa yang disengaja maupun tidak. Taubat adalah cara untuk membersihkan hati dan diri kita dari dosa-dosa. Karena semakin banyak dosa yang ada pada diri manusia, itu bisa menjadi penghambat untuk kita beribadah. Maka penting untuk kita membersihkan hati dan diri kita dari dosa-dosa tersebut. Nah, itu tadi hal yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Sekarang, tips agar kita maksimal beribadah di bulan Ramadan. Yang pertama, kita bisa membuat list dan target ibadah harian. Jadi, selama 1 bulan Ramadan itu, kita udah tahu ibadah-ibadah apa aja yang bakal kita lakukan dalam 1 hari. Misalnya, kalau pagi kita harus sholat duha. Selesai duha, lanjut dengan zikir pagi dan zikir petang. Terus selesai sholat fardu, kita tilawah Al-Quran minimal 2 lembar. Atau kita punya target dalam 1 bulan itu khatam berapa buku. Yang kedua, kita harus memaksakan diri kita untuk melaksanakan list dan target yang sudah kita buat tadi. Jadi, ketika muncul rasa malas dan futur, jangan kita biarkan, tapi harus kita paksa dan lawan diri kita untuk melakukannya. Karena apa? Jangan sampai kita terbelenggu dengan rayuan setan. Jangan sampai setan bahagia ketika kita bermalas-malasan di bulan Ramadan. Yang ketiga, kita perbanyak mendengar kajian atau membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan keutamaan melaksanakan ibadah, khususnya ibadah di bulan Ramadan. Karena semakin banyak mendengar dan membaca, tentu akan memotivasi kita agar tetap semangat melaksanakan ibadah. Waj'alhu rabbi radiyya.